Oke, ini buat yang nomor 7, Bapak coba ubah aja ya ke bentuk tabel datanya. Karena di sini diketahui juga interval-intervalnya. Nah, jadi sini kita akan cari rata-rata. Bapak akan menggunakan rumus yang lebih mudah aja, yaitu kalau misalkan rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah dari frekuensi dikali koefisien dibagi sama banyaknya data dikali sama panjangnya kelasnya gitu ya. Oke, ini kita butuh beberapa hal berarti di sini tuh. Kalau misalkan rata-rata sementara, ini adalah nilai tengah intervalnya, nilai tengahnya. Jadi kita harus cek dulu nilai tengahnya yang mana. Kan kalau kemarin di kelas mah Bapak udah nyobain pakai yang 47 ya. Sekarang kita akan coba nilai tengahnya yang di 15. Jadi kita akan tulis aja langsung nilai tengah. Berarti di sini tinggal kita jumlahin bagi 2 gitu ya. Cari rata-rata dari intervalnya. Ini 3 tambah 8. Kalau kita tambahin jadi 11, kita bagi 2 jadi 5,5. 5, setengah. Jadi kita akan tulisnya 55,5 gitu. Nah, berarti kalau di sini adalah 55,5, yang atasnya kita cek aja gitu ya. Ini kan 53 ke sini adalah bedanya 2,5 ya. Berarti ini pun sama, harus bedanya 2,5. Berarti di sini 49,5, ini 43,5, ini adalah 37,5. Berarti ke bawahnya pun sama. Berarti di sini tambah 2,5 itu kita akan dapat di 9 tambah 4. Ya, tambahin sih 2,5 atau ini udah dapat ya. Kita cari dari kelasnya. Ini kelasnya bedanya 6, ini juga 6, ini juga sama ya. Setiap ini adalah 6 bedanya. Berarti ini tambah 6 adalah hasilnya 61,5 tambah 6 jadinya 67,5. Udah. Itu semua cara cari nilai tengahnya ya. Tapi sebenarnya kita nggak harus cek semuanya, satu aja gitu yang dibutuhin. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ini rata-rata sementara, berarti ini 0, ini min 1, min 2, min 3, 1, 2. Lalu kita akan cari pici. Pici berarti ini min 13 kali min 3 adalah min 39. 9 kali min adalah min 18. 14 kali min 1 min 14. Ini 0, ini 8, ini 12. Ini kita jumlahin semuanya. Nah, berarti kan ini kita dapat hasilnya adalah 20. Kemudian kalau kita jumlahin ke sini jadi plus 2. Ini jadi min 12. Di sini jadi min 39. Jadi min 12 sama min 39 itu adalah min 51. Oke. Jadi kita akan dapat rata-rata itu adalah 55,5 ditambah min 51 per banyaknya data. Di sini banyaknya data 13 tambah 9. Untuk banyaknya data kita bisa pakai frekuensi kumulatif aja gitu ya, tulis berarti ini 13 tambah 9 jadi 22, terus tambah 14 jadi 36, tambah 15 jadi 51, tambah 8 jadi 59, tambah 6 jadi 65, karena nanti akan berguna gitu ya FK-nya untuk cari yang lainnya. Jadi sini kita akan dapat dibagi 65 dikali panjang kelasnya 6. Ya ini angkanya jelek sih, jadi mau gak mau gitu ya harus pecahan dan dihitung. Ini Bapak coba pakai kalkulator aja. Ini hasilnya adalah 55,5 dikurang 4,7 sekian gitu ya. Berarti di sini kalau kita hitung ini hasilnya di 50, kalau kita ambilnya ya 7 sih jadinya itu kalau dijabarin jadi 0,7 sekian, ini hasilnya di 50,79. Itu kalau pakai kalkulator ya. Untuk rata-rata seperti itu. Nah, jadi kita tinggal cek aja nilai tengahnya berapa. Tapi kalau misalkan mau ngitungnya panjang mah ya kita bisa pakai yang fiksi gitu, rumus lainnya. Sama dengan FI XI bagi N. Simple, cuma lama gitu ngitungnya. Karena kita harus mengalihkan semua nilai tengah kali frekuensinya gitu. Nanti dijumlahin, terus dibagi sama banyaknya data gitu. Dan apalagi ini ya koma-komaan, jadi susah untuk ngitungnya kalau pakai rumus yang di sini. Oke, next itu kita akan coba pakai carinya median ya. Oke, kalau median rumusnya itu adalah TB ditambah setengah N dikurangin FK per
frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Nah, langkah pertamanya selalu cari letak data. Letak data itu yang ini nih, setengah N ada di mana. Jadi kalau kita median berarti dia setengah dari N, berarti dia itu setengah dari 65, yaitu adalah 32,5. Nah, berarti di sini ada data ke 32 dan 33 di antara itu. Nah, 32 sama 33 nah ada di sini. Kenapa? Karena dia kan dari 22 yang kelas sebelumnya tuh sampai 22 aja. Nah, berarti selanjutnya 23 sampai 36 ada di sini. Kita mau cari yang 32 sama 33. Jadi kita akan dapat lokasi kelas median di sini. Berarti 47 sama 52. Berarti pada interval 47 47 sampai 52. Nah, baru deh langkah selanjutnya kita hitung rumusnya, yaitu mencari TB gitu. Kalau TB berarti 47 kurang 0,5 46,5. Terus kalau setengah N ya tadi udah dapat ya 32,5. Terus kalau misalkan FK berarti dia ya yang sebelumnya gitu, jangan yang 36 FK-nya, tapi yang ini nih 22 karena ini hasil dari 13 tambah 9 gitu. Jadi di sini FK-nya 22. Lalu kita mau cari frekuensi kelas mediannya. Berarti frekuensi kelas mediannya itu adalah di 14. Lalu panjang kelasnya adalah 6. Jadi kita akan peroleh median sama dengan TB-nya 46,5 ditambah setengah N berarti 32,5 dikurang FK-nya 22 per frekuensi kelas mediannya 14 kali 6. Jadi kita akan dapat di sini hasilnya adalah 46,5 tambah 32,5 dikurang 22 berarti itu kan jadinya 10,5 ya per 14 kali 6. Ya ini pun angkanya nggak enak, jadi kita coba hitung aja pakai kalkulator. Ini hasilnya adalah 46,5 ditambah 4,5 berarti hasilnya adalah 51. Udah, itu nilai mediannya. Jadi selalu cari letak datanya gitu. Ini mau median sebenarnya mah, mau dia kuartil, mau dia desil, persentil, semuanya selalu kayak gini urutannya. Cari letak, baru deh informasi yang dibutuhkan untuk rumusnya apa aja gitu. Oke, kita akan next ke modus. Oke, untuk modus ya kita harus tahu rumusnya. Kalau MO itu adalah TB tambah D1 tambah D2 kali P. Nah, kalau modus mah ya gampang ya untuk letak datanya. Kita akan ambil yang di sini nih. Ini hapus dulu aja karena sudah tidak terpakai. Oke. Nah, kita akan dapat modus tuh yang ini. Kelas modus. Dia yang frekuensinya terbanyak. Jadi kita akan peroleh kelas modus itu adalah 53 sampai 58. Jadi TB-nya adalah 53 dikurang 0,5 berarti 52,5. Lalu kita akan butuh D1 berarti selisih frekuensi yang sebelumnya berarti 15 dikurang 14 itu adalah 1. D2 adalah selisih dengan yang setelahnya yaitu adalah 7. Terus P-nya itu adalah 6 ya, tidak berubah. Jadi kita akan dapat di sini modus sama dengan 52,5 ditambah 1 tambah 7 kali 6 berarti 52,5 tambah 6 per 8. 6 per 8 kan berarti di sini tuh bagi 2 3/4 ya. Berarti dapatnya 52,5 ditambah 0,75 berarti hasilnya adalah 53,25. Ini untuk nilai modusnya. Mudah kan ya? Kalau modus mah yang frekuensinya dikurang ke setelah sama sebelumnya gitu. Oke, next kita akan cari kuartil. Desil ya kalau di sini. Nah, desil rumusnya itu mirip kayak median.
semuanya mirip pokoknya, median, kuartil, desil, persentil gitu. Yang bedakan adalah yang ininya dulu, letaknya doang. Kalau misalkan desil 3 nih, kita mau cari desil 3, maka dia adalah TB ditambah 3/10 kali N dikurang sama FK per frekuensi desilnya, nanti dikali sama panjang kelas. Jadi yang berubah hanya ini doang, per 10 gitu. Jadi kalau misalkan dia persentil, sesuatu per 100 dikali N. Kalau desil, sesuatu per 10 kali N. Kalau kuartil, sesuatu per 4, karena dibagi 4 kalau kuartil, kali N. Gitu. Jadi sini kita akan dapat, Oke, untuk desil 3, berarti kita akan dapat TB tambah 3/10 N dikurang FK per F desil 3 kali panjang kelas. Berarti kita akan cari letak data. Kita akan peroleh berarti di sini D3 itu adalah 3/10 dikali 6,5. 65. Berarti di sini 3 dikali 6,5 itu adalah 19,5. Berarti dia di antara data ke 19 dan 20. Oke. Nah, berarti ada di sebelah sini. Karena ini sampai 22 gitu kelasnya. Berarti di sini adalah D3. Berarti kita peroleh di kelas 41 sampai 46. Oke, selanjutnya kita akan cek TB dan lain-lain. Berarti TB itu adalah 41 dikurang 0,5, berarti 40,5. FK itu adalah ya yang sebelum kelas ini berarti ya. Berarti yang 13. Terus kemudian kita mau mencari frekuensi desil 3, berarti dia sama dengan 9 ya frekuensinya yang di sini. Lalu panjang kelasnya udah punya 6. Berarti kita akan peroleh D3 sama dengan 40,5 ditambah 3/10 N nya adalah 19,5 dikurang FK-nya 13 per ininya frekuensinya 9 kali 6. Berarti kita akan dapat 40,5 tambah, berarti di sini adalah 6,5 per 9 kali 6. Ini kalau mau dikaliin boleh ya. 6,5 kali 6, berarti kita akan dapat 6 kali 5 30, simpen 3, 6 kali 6 36, tambah 3 berarti 39, dibagi 9, berarti di sini adalah 4, 9 kali 4 adalah 36, berarti 3/9 alias 41/3 alias 4,33 dan seterusnya. Berarti ini adalah 40,5 tambah 4,33, berarti hasilnya adalah 44,83. Sudah. Ini untuk yang desil. Jadi rumusnya mirip, tinggal berubah letak datanya aja. Semoga bisa dipahami.